Sistem pendukung keputusan. Apa itu sistem pendukung keputusan atau SPK? Daftar isi, pengertian SPK, ciri-ciri SPK, karakteristik SPK, keuntungan SPK, kelebihan SPK, studi kasus. Pengertian sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang struktur ataupun tidak struktur dengan menggunakan data dan model. Ciri-ciri sistem pendukung keputusan. 1. SPK ditujukan untuk membantu keputusan-keputusan yang kurang terstruktur. 2. SPK merupakan gabungan antara kumpulan model kuantitatif dan kumpulan data. 3. SPK memiliki fasilitas interaktif yang dapat mempermudah hubungan antara manusia dan komputer. 4. SPK bersifat luas dan dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Karakteristik sistem pendukung keputusan. 1. Kapabilitas interaktif. 2. Fleksibilitas. 3. Interaksi model. 4. Fleksibilitas output. Komponen sistem pendukung keputusan. 1. Subsistem manajemen data. 2. Subsistem manajemen model. 3. Subsistem dialog atau user interface subsystem. Keuntungan sistem pendukung keputusan. 1. Mampu mendukung pencarian solusi dari masalah yang kompleks. 2. Respon cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah. 3. Pandangan dan pembelajaran baru. 4. Memfasilitasi komunikasi. 5. Meningkatkan kontrol, manajemen, dan kinerja. 6. Menghemat biaya. 7. Keputusannya lebih cepat. 8. Meningkatkan produktivitas analisis. Kelemahan sistem pendukung keputusan. 1. Ada beberapa kemampuan manajemen dan bakal manusia yang tidak dapat dimodelkan. 2. Kemampuan suatu SPK terbatas pada pembendaharaan pengetahuan yang dimilikinya. 3. Proses-proses yang dapat dilakukan SPK biasanya tergantung pada kemampuan perangkat lunak yang digunakannya. 4. SPK tidak memiliki kemampuan intuisi seperti yang dimiliki oleh manusia. Contoh studi kasus dari sistem pendukung keputusan yaitu: contohnya, sistem pendukung keputusan pemilihan produk asuransi studi kasus PT Commonwealth Life Pontianak. Pada contoh studi kasus SPK tersebut, metode yang digunakan yaitu metode AHP dan TOPSIS. Berikut ini penjelasan tentang metode AHP dan metode TOPSIS. Metode AHP adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hierarki dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Langkah-langkah metode AHP. 1. Proses pendefinisian masalah.
2. Pembuatan struktur hierarki yang diawali dengan tujuan umum. 3. Dilanjutkan dengan kriteria-kriteria dan alternatif-alternatif pilihan. 4. Membuat matrik perbandingan berpasangan. 5. Menormalkan data. 6. Menghitung nilai eigenvektor dan menguji konsistensinya. 7. Menghitung eigenvektor dari setiap matriks perbandingan berpasangan. 8. Menguji konsistensi hierarki. Metode Topsis adalah metode pengambilan keputusan multikriteria dengan ide dasarnya alternatif yang dipilih memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Langkah-langkah metode Topsis: 1. Proses perhitungan matriks normalisasi. 2. Proses perhitungan matriks normalisasi terbobot. 3. Proses penentuan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. 4. Proses perhitungan jarak pisah setiap alternatif.